It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita nggak bakal nge-review Minipla, Super Minipla, atau Shokugan Modeling Project. Tapi kita bakal nge-review Moderoid Kaiser Gridman, yaitu pergabungan antara si Gridman Universe dengan si Dynazenon yang ada di the movie-nya yang ini nih posternya nih, gue liatin. Ya, buat kalian yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang filmnya? Kalau gue sendiri sih masih cukup oke lah ya. Nggak terlalu buruk-buruk banget, tapi ya cukup seru lah gitu. Dan untuk si Moderoid Kaiser Gridman ini gue dapat di harga 1.352.000 di Kyo Hobby Shop yang ada di sini. Nah, buat kalian yang mau si Moderoid ini bisa juga mampir ke webnya atau ke toko offline-nya Kyo Hobby Shop. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review artbox-nya. Tampilan box depannya seperti ini, kita diperlihatkan langsung oleh Rogue Kaiser Gridman yang ada di anime-nya. Terus di bagian tulisannya cuma tulisan begini aja, dan di sini ada Good Smile Company, yaitu pembuat dari si mainan Moderoid ini. Kemudian tampilan sampingnya kayak begini aja. Di sini kita dilihatkan oleh scanan dari si Dynazenonnya. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini baru nih Moderoid si Rogue Kaiser Gridman-nya. Terus di sini ada si Gridman Universe dengan si burungnya ini, gue lupa namanya siapa. Dan di sini kayak semacam line up ya gitulah. Si satunya lagi kayak begini doang, scanan dari si Gridman Universe dengan si burungnya itu. Kemudian bagian sisi atasnya kayak begini, dan sisi satunya lagi kayak begini guys. Dan langsung aja kita unboxing, karena jujur ini pertama kali gua beli atau ngoleksi Moderoid. Jadi nanti bakal kita perbandingkan juga kualitasnya dengan Super Minipla dan Shokugan Modeling Project. Jadi kita buka kayak begini. Tuh, kurang lebih nih sama kayak Super Minipla atau Minipla yang premium Bandai. Kurang lebih kayak begini, tapi bedanya kalau ini ya reguler biasa gitu. Dan sebanyak ini part-partnya. Ada banyak banget ya. Terus ini ada stiker-stikernya. Nih, stikernya ini cukup sedikit loh ternyata. Wow, kaget gue. Terus ini manualnya. Yaudah guys, jadi langsung aja ayo kita unboxing. Ini dia untuk si Gridman Universe dan Big Gold Burn yang sudah saya rakit. Dan juga udah saya repaint nih untuk Big Gold Burn-nya. Karena untuk warna gold aslinya tuh bener-bener jelek banget coy, beneran dah. Untuk warna goldnya itu kalah dari Shokugan Modeling Project. Bahkan Minipla yang zaman-zaman sekarang nih, kayak kemarin King Oger, itu kalah jauh sih untuk pewarnaannya gitu. Karena untuk si Moderoid itu bener-bener kelihatan plastik banget gitu loh. Alhasil si Big Gold Burn-nya ini gua repaint. Ya alhamdulillah lah, jadi kelihatan bagus. Ini pertama kalinya gue megang Moderoid, dan gue ngerasa partnya ini lebih tebel sih daripada Minipla dan Super Minipla. Bahkan dibandingkan sama SMP, itu lebih tebel si Moderoid. Tapi si Moderoid ini tuh dia partnya bener-bener tajam loh guys. Tajam yang literally tajam gitu kalau misalnya dipegang kayak begini. Jadi ini nggak friendly buat anak-anak lah. Mungkin emang kelasnya tuh kelas yang remaja ke atas gitu. Selain itu, untuk masang atau fit ke joinnya itu dari part satu ke part yang keduanya, itu banyak yang keras gitu loh. Jadi bener-bener sakit pas di klipin gitu. Sebelum kita lanjut, gue mau disclaimer dulu kalau di konten ini kita bakal fokus ke si Gridman Universe dan juga ke si Big Gold Burn, dan nanti bakal kita gabungkan dengan si Dynazenonnya jadi Rogue Kaiser Gridman. Nah, untuk Dynazenonnya gue bakal review mungkin untuk konten minggu depan lah. Jadi kita bedain aja supaya nggak kepanjangan gitu loh. Ya udah guys, jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Gridman Universe-nya. Nah, ini cukup cakep sih untuk pemilihan warnanya. Meskipun dia tuh warnanya ada yang gak sesuai, kayak detailing itu sama Gridman Universe yang aslinya. Nah, untuk perbandingan sama yang aslinya itu kayak begini. Jadi bisa kalian lihat sendiri lah ya, terutama di bagian si pundak, kok pundak sih, di bagian dada itu nggak sesuai warnanya. Jadi kalau yang asli itu harusnya di sini ada kayak detail hitam gitu. Sedangkan yang versi Moderoid ya kayak begini. Meskipun menurut saya ini not bad sih. Nah, jeleknya si Gridman Universe ini, dia tuh ada beberapa part yang gampang banget buat lepas. Kayak misalnya yang ini.
Nah, ini gampang buat lepas. Nanti kalau misalnya pas kita gabungin terus tiba-tiba lepas, kalian bisa lihat sendirilah nanti pokoknya. Terus yang ini juga nih si lututnya ini gampang banget buat lepas juga. Sisanya masih cukup oke lah. Dan seperti yang gue bilang tadi, moderate itu tajam guys. Ini tuh tajam kalau dipegang loh. Ini terus ini masih cukup oke lah. Jadi bener-bener hati-hati aja lah kalau misalnya kalian punya anak kecil gitu. Terus untuk artikulasi di bagian kepala dia bisa berputar kayak begini, bisa ngangguk-ngangguk dan geleng-geleng kayak begini karena dia sudah menggunakan joint ball. Kemudian untuk bagian tangannya dia bisa seperti ini, ada butterfly joint sedikit kayak begini, kemudian dia bisa naik juga. Nah, 90 derajat kayak begini, kemudian bisa berputar. Dan ada artikulasi siku kayak begini. Ini malah jauh banget loh artikulasi sikunya. Dan untuk si bagian telapak tangannya, kita juga mendapatkan optional part. Jadi yang pertama yang menggenggam seperti ini, kemudian yang menutup seperti ini, selanjutnya yang terbuka seperti ini, dan terakhir untuk megang senjata pedang si Gridman-nya itu, SSS Gridman kalau nggak salah. Karena kalau untuk yang si Gridman Universe ini kita nggak mendapatkan pedangnya. Ya sayang banget sih kita nggak dapat pedangnya itu. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Terus untuk bagian pinggang dia nggak ada artikulasinya. Nah, copot lagi kan. Ini bagian sampingnya gampang banget buat copot loh. Kenapa sih ini? Kita lanjut lagi untuk bagian kaki. Dia bisa lurus sejauh ini, kemudian ke belakang juga bisa sejauh ini, dan ini lepas lagi. Terus untuk ke sampingnya bisa seperti ini, kemudian dia bisa berputar juga kayak begini. Ada artikulasi lutut sejauh ini untuk artikulasi lututnya. Dan bagian telapak kaki ini sudah menggunakan joint ball. Jadi bebas kalian mau diputar kemana aja kayak gitu. Oh iya, meskipun ini detailnya cukup bagus, tapi dia masih ada beberapa stiker. Kayak di bagian sini ini stiker, kemudian ini stiker juga. Yang menurut gue stikernya itu juga cukup bagus loh. Dan ternyata memang benar stiker Amodoroid itu lebih bagus daripada stikernya Super Minipla dan Shokugan Modeling Project gitu. Karena pas gue pasang itu juga lengketnya apa ya, nggak kayak yang lengket di tangan gitu yang bisa bikin sobek kayak stikernya Yudo yang sampah banget itu. Jadi menurut gue ini cukup bagus lah untuk kualitas stikernya. Oke guys, kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Big Gold Bear-nya. Nah, sesuai namanya, dan ini bener-bener gede banget coy. Nih, tuh, sejengkal aja nih lebih loh. Gokil sih. Dan ini kita juga mendapatkan stand base-nya dari set yang ini ya guys. Nah, untuk si Big Gold Burn, ini udah saya repaint pakai warna yellow candy tone, tapi base-nya itu saya kasih warna silver, jadi dia lebih menyala kayak begini. Menyala abangku, wih. Dan teman-teman gua itu banyak yang bilang kalau misalnya ini tuh kayak Degatai gitu. Degatai itu DX versi Good Smile Company ya. Jadi kalau misalnya di Good Smile Company itu dia disebutnya Degatai, bukan DX kayak begitu. Untuk si partnya Big Gold Burn ini, sebenarnya kita mendapatkan dua part guys. Jadi yang pertama bisa kalian lihat sendiri lah ya. Ini yang part transparannya, dia birunya tuh biru lebih tua dibandingkan sama yang ini, yang di dada. Tapi kalau misalnya biru tua kita pakai di bagian sini, dia tuh detailing di dalamnya itu malah nggak kelihatan. BTW untuk detailing di dalamnya ini pakai stiker juga ya guys. Jadi stiker everywhere tetap sih. Terus hati-hati juga bagian ininya, ini cukup tajam. Jadi hati-hati aja kalau misal kalian punya anak kecil. Nah, untuk artikulasi di bagian kepala, dia bagian ininya nih, mulutnya bisa kebuka tutup, terus bisa naik turun kayak begini, bisa nengok juga kayak begini. Assalamualaikum. Kemudian bagian si sayapnya, dia bisa naik dan bisa turun sejauh ini. Kemudian bisa kebuka ketutup juga kayak begini. Setelah itu untuk bagian tangannya, nih, dia bisa ketutup kayak begini guys. Nah, ini susah karena ini partnya udah saya cat dan joinnya tuh nggak sengaja kecat. Kemudian bagian kaki dia bisa naik turun kayak begini, bisa ke depan ke belakang juga kayak begini. Kemudian bagian telapak kakinya bisa naik turun kayak begini. Kemudian untuk bagian ekor dia bisa naik turun juga. Nah, kayak begini guys, tuh. Seperti yang gue bilang tadi, kita mendapatkan dua jenis part ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua kayak begini, tuh. Bedakan warnanya. Dan ada beberapa part juga yang lebih guys, kayak begini. Ini tuh aslinya untuk di bagian sini. Nah, kelihatan kan? Kayak begini. Cuman, gue juga nggak tahu ini
lebih buat apa? Apakah ini emang sengaja untuk spare part atau si Good Smile Company-nya baik? Ya kayak gitulah ya. Oke, jadi kita bakal gabungin si Gridman Universe ini dengan Big Gold Burn yang kurang lebih bakal jadi sayapnya gitu. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Jadi untuk kakinya kita turunin dulu aja dua-duanya kayak begini. Untuk ekornya kita turunin juga kayak begini. Nah, ini ada part penting yang sebenarnya agak susah buat kita naikin. Jadi yang ada dua kayak begini nih, kita harus naikin ke atas kayak begini. Untuk bagian kepalanya juga kita putar kayak begini, guys. Selanjutnya kita pasang optional partnya di sini, yang dimana menurut gue ini tuh menjadi salah satu nilai minus untuk Moderoid, karena dia harus menggunakan optional part. Sedangkan kalau misalnya mini ply dan super mini ply itu kan gak perlu pakai beginian lagi. Jadi ya udahlah ya. Nah, ini kita pasang stand base-nya di sini biar lebih gampang untuk kita pajang. Yang terakhir tinggal kita pasang si Big Gold Burn-nya ke sini, guys. Jadi tinggal kita pasang seperti ini. Ini dia Universe Fighter yang sudah kita gabungkan, dan ini benar-benar gede banget. Bahkan gue lebih suka untuk penggabungan si Gridman Universe dengan Big Gold Burn dibandingkan sama Grid Naik dengan si Gold Burn-nya yang kurang lebih tuh jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya si Grid Naik dengan si Gold Burn itu kan kelihatannya lebih kecil gitu loh. Sedangkan kalau misalnya si Gridman Universe dengan si Big Gold Burn, bagian sayapnya ini kelihatan lebih besar. Dan karena sudah saya repaint, ini jadi lebih kelihatan mewah banget gitu loh. Untuk artikulasi nggak usah gue bahas, karena ini sama aja dengan artikulasinya si Gridman Universe dan juga si Big Gold Burn-nya. Perbandingan Moderoid Dynazenon dengan Moderoid Universal Fighter itu seperti ini, guys. Big Gold Burn-nya ini masih lebih besar dibandingkan Dynazenon, karena sayapnya ini benar-benar lebar banget, dan ini jadi tinggi banget gitu loh si Big Gold Burn-nya. Karena kan dari ujung kepala sampai ujung ekornya nih panjang banget, cuy. Yaudah, jadi langsung aja kita gabungin si Universal Fighter dengan Dynazenon menjadi Rokaiser Gridman. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Gridman Universe, kita naikin dulu tangannya 90 derajat, kemudian kita lepas. Yang satunya juga sama, kita naikin 90 derajat dan kita lepas. Jadi seperti ini. Kemudian kita menggunakan optional partnya, kita pasang di sini. Ini tinggal masukin aja ya, ada joinnya, female dan male-nya. Kita masukin kayak begini, kemudian kita lipat bagian kakinya. Jadi kayak begini. Satunya lagi, ya ini copot lagi. Aduh. Nah, ini kita naikin lagi. Jadi kayak begini, guys. Nah, ini ada detail kecil, jadi kita masukin join yang ada di sini, kelihatan nggak? Nah, kelihatan lah ya. Masukin ke bagian pahanya yang ada di sini. Jadi dia bakal ngefix gitu, guys. Nah, pas sudah gini baru kita tutup lagi bagian kakinya. Kayak begini. Untuk part pesawatnya ini kita pasang optional part kayak begini. Tinggal di slide aja sampai bunyi kayak begitu. Satunya lagi sama, kita pasang optional part. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasang join male ke female yang ada di sini sampai dia masuk. Nah, pas sudah masuk, baru kita putar. Nih, copot lagi. Nah, ini kita putar. Kita masukin juga joinnya, ada dua di sini. Ke female pesawatnya. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kita putar lagi. Dan kita masukin lagi join yang ada di sini nih. Ke sini. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Masang bagian kakinya jujur ini agak susah, jadi kalian pelan-pelan aja. Yang pertama kita masukin dulu kayak begini. Nah, pas udah masuk, kita slide ke belakang, guys. Nah, slide ke belakangnya ini agak susah, jadi kalian hati-hati aja ya, takutnya malah patah gitu kan. Kemudian kita pasang tangannya di sini. Tangan satunya lagi kita pasang di sini. Untuk Dynarex ini agak sedikit ribet, jadi kita harus lepas bagian kepalanya. Kemudian kita slide ke atas untuk si badannya ini, dan kita tutup ininya si Dynarex-nya. Jadi kayak begini. Terus ini kita putar lagi. Satunya lagi sama, ini kita putar lagi. Si lututnya kita putar kayak begini. Nah, terus kita masukin aja. Di sini ada join. Kita masukin biar dia kakinya rapet. Kemudian kita pasang helmnya Dynazenon di bagian yang di sini nih, ada yang agak besar bagian depannya. Tinggal kita masukin aja. Jadi seperti ini. Untuk Big Gold Burn kita lepas bagian sayapnya
kayak begini. Kemudian kita lepas bagian sayapnya, dan bagian ini kita lepas juga. Kemudian ini kita putar ke atas seperti ini. Sayap satunya lagi ini juga kita lepas, dan kita lepas bagian ini drillnya, lalu kita naikkan lagi jadi seperti ini. Kemudian kita lepas bagian helmnya dulu, lalu bagian ininya kita lepas. Nah, jadi seperti ini. Bagian part kakinya ini juga kita lepas dua-duanya. Kemudian kita turunin aja untuk si kakinya ini. Ini kita turunin. Nah, satunya lagi sama. Nah, sementara jadi seperti ini. Kemudian nih ada durinya di dalam, kita naikin aja. Dia untuk memperpanjang si durinya ini. Nah, jadi seperti ini guys. Kemudian bagian kakinya ini kita turunkan. Kemudian kita putar. Dan kita buka bagian si kuku-kukunya ini. Kemudian kita pasang part dari si big gold burn-nya di sini. Satunya lagi sama kita turunkan. Kemudian kita putar seperti ini. Dan kita buka bagian kukunya. Kemudian kita pasang partnya big gold burn di sini. Mana nih? Nah, kita pasang di sini. Jadi kita pasang ekornya big gold burn di join yang ada di sini. Tinggal dipasang aja. Nah, jadi kayak begini. Untuk bagian tangannya kita turunin rodanya dan kita pasang di sini. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak kelihatan. Jadi di bagian atasnya itu ada join female juga kayak begini. Kita pasang dengan join male yang ada di tangannya big gold burn yang ini. Tinggal kita masukin aja yang pertama. Nah, dia langsung fit. Nah, kayak begini. Yang satunya lagi sama, kita turunkan dan kita pasang aja. Nah, jadi kayak begini. Kemudian ini ada step yang paling gue suka, yaitu pasang sayapnya. Jadi yang pertama kita lepas dulu, kita turunin. Kemudian ini satunya lagi kita turunin juga si sayap yang ada di bawahnya. Kemudian kita pasang sayapnya di sini guys. Kita naikin dulu. Nah, kita pasang. Kemudian kita turunin lagi. Dan ini sebenarnya ada optional buat kalian yang nggak mau kayak nyimpen part tangannya ini, bisa kita pasang di bagian sini. Nah, jadi kayak gini. Sayap satunya lagi juga sama, ini kita naikin dulu bagian senjatanya, kemudian kita turunin dan kita turunin lagi. Kemudian kita pasang bagian sayap big gold burn-nya di sini dan kita turunin jadi seperti ini. Untuk bagian dadanya tinggal kita pasang aja ke sini, ada join male-nya di sini. Jadi seperti ini. Untuk kepala big gold burn ini kita lepas, kemudian kita turunin sementara kayak begini dulu. Ini kita masukin si Dynarex ya ke dalam sini. Untuk mulut bawahnya kita masukin ke sini, dan untuk tangannya kita masukin ke sela-sela yang ada di sini. Dan ini pelan-pelan aja karena agak sedikit sulit sejujurnya. Nah, jadi seperti ini. Bagian bawahnya ini saya sarankan untuk ngelepas dulu part ini, karena untuk si gagangnya ini untuk pegangannya nanti. Terus ini kita pasang ke bagian bawah sini, dan si bagian ekornya Dynarex kita turunin ke sini. Kemudian bagian ujungnya kita naikin. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk tangannya Rokaiser Gridman tinggal kita masukin ke sini. Nah, setelah itu kita tutup lagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang aja tangannya di sini guys. Nah, yang terakhir tinggal kita pasang aja si helmnya di sini. Jadi seperti ini. Ini dia Rokaiser Gridman, dan ini bener-bener megah banget coy. Apalagi warna goldnya udah gua repaint. Dan gua lebih suka form ini daripada yang gabung sama Grid Knight dan si gold burn-nya aja. Gue lupa namanya apa, tapi kurang lebih kayak beginilah formnya. Gak tahu kalau yang ini tuh lebih kelihatan mewah banget dan lebih sangar aja gitu loh. Apalagi bagian tombaknya ini yang panjang banget coy. Yaudah, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia bisa berputar seperti ini 360 derajat. Untuk bagian tangannya dia masih bisa naik kayak begini, kemudian bisa ke atas sejauh ini aja. Kemudian bagian sikunya dia ada artikulasinya sampai sejauh ini. Nih, kalau dari samping seperti ini 90 derajat lah kurang lebih. Kemudian bagian telapak tangan dia bisa berputar kayak begini. Untuk telapak tangan yang khusus dari si Gridman Universe ini, kita mendapatkan telapak tangan yang kayak begini, yang fungsinya untuk memegang tombaknya itu. Kemudian yang ini yang paling keren cuy. Tuh, dia ada kukunya kayak begini.
Dan ini kukunya ujungnya warna biru kayak begini. Karena memang di seriesnya pun dia tuh kukunya bisa apa ya, kayak menyala gitu loh. Jadi emang ini keren banget sih sumpah. Ini telapak tangan yang di luar Moderoid Dynazenone ya. Karena kan untuk Dynazenone sendiri dia dapat telapak tangan lagi kalau nggak salah 3 pasang atau 4 pasang gitu. Untuk bagian sayap bisa kayak begini aja, tapi nggak bisa ke atas ke bawah begitu. Kemudian untuk bagian ekor dia masih bisa naik turun kayak begini untuk kalian mainin aja artikulasinya. Untuk bagian pinggangnya dia ada artikulasi sedikit sih karena terhalang sama part ininya nih. Terus untuk bagian lututnya, kakinya maksud saya ini masih bisa ke atas 90 derajat kayak begini. Kemudian ada artikulasi lutut. Dan telapak kakinya ini sudah menggunakan joint ball yang tebel banget joint ballnya ini. Jadi dia bisa berputar sesuka kalian kayak gitu. Nah jadi itu dia guys untuk artikulasi-artikulasi yang dimiliki oleh Rokaiser Gridman ini. Ada beberapa nilai plus dan minus lah untuk Moderoid ini. Nilai plusnya memang dia tuh partnya lebih tebel dari Shokugan Modeling Project dan Super Minipla dan Minipla juga yang saya rasain. Dan kualitas stikernya itu jauh lebih bagus Moderoid memang. Tapi kelemahannya itu kalau misalnya kita mau menggabungkan, kita banyak menggunakan optional part dan ada beberapa part yang susah dilepas pasang gitu loh, agak keras. Oh iya, untuk Moderoid juga banyak part yang tajam-tajam guys. Beneran deh, ini tajam banget loh. Sakit kalau misalnya kita tekan banget gitu. Jadinya kayak ngeganggu pas kita lagi mau lepas gitu karena tajam cuy, beneran. Yaudah, jadi gimana pendapat kalian tentang Rokaiser Gridman versi Moderoid ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Gua nggak tahu apakah nanti Shokugan Modeling Project bakal ngeluarin si Rokaiser Gridman ini, karena untuk Dynazenone dan si Grid naiknya itu dia kan sudah keluar gitu untuk versi SMP-nya. Dan memang untuk versi SMP dia jauh lebih besar dan jauh lebih mahal. Oke guys, karena sudah kita review satu episode tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari Rokaiser Gridman. Sekian review Moderoid Rokaiser Gridman. Kalau misal kalian punya pendapat, tulis aja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!